Hai guys, teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan pecel lelenya pesugihan Buti Ujo, tapi saya yang jadi tumbalnya bro. Kisah mistis penglaris alas roban. Ini adalah kisah Mas Oyeng di tahun 2016. Dia mengalami kejadian mistis ketika membuka usaha warung pecel lele di sekitaran hutan alas roban. Bermula tahun 2016, Mas Oyek dia keluar dari tempat kerjanya karena ada pengurangan. Dia berusaha mencoba ngelamar ke sana kemari namun gak ada yang nyantol. Nah, karena itu ya lagi mumet dia. Iseng-iseng dia main ke rumah temennya Opik. Di situ ada Opik, ada Memet, juga ada temennya Gedik. Nah, ya akhirnya mereka makan. Sebelum makan ya Memet bakar ikan, Gedik bikin nasi, dan Opik siapin bumbu serta Oyek bikin sambalnya. Nah, disitulah mereka mencetuskan untuk bikin usaha. Karena ada saudaranya Opik punya budidaya ikan lele di alas roban. Dan kebetulan di antara mereka juga ada warung tenda. Jadi disitulah akan dimulai bikin usaha pecel lele. Yang jadi andalan adalah Mas Oyek yang pandai bikin sambal. Ya. Nah, jadilah mereka akhirnya bikin usaha pecel lele. Di awal mereka bikin pecel lele, omset sehari minimal 2 juta. Ya, 2 juta per hari minimal. Setelah itu, setelah 1,5 bulan, Oyek pulang ke istri. Istrinya sebenarnya nggak ngasih ya. Dia untuk jualan, namun ya namanya Oyek berkeras. Kemudian ya akhirnya Oyek balik lagi ke alas roban. Akhirnya mereka dagang lagi. Lalu saat dagang lagi, nggak berapa lama kemudian ada 2 orang cewek datang, Ratna dan Sari. Mereka makan di situ. Ya. Kemudian minggu kedua, Ratna dan Sari datang lagi. Di situ Ratna memuji sambalnya enak. Beda dengan lele yang satu lagi. Nah, si Oyek bertanya, emang ada di mana satu lagi? Oh, ada 500 meter dari situ. Ya kan? Nah, warung Mas Oyek itu libur pada hari Jumat. Nah, iseng Mas Oyek makan ke warung pecel lele yang dikasih tahu oleh Ratna. Ternyata rupanya warung pecel lele tersebut punya bapaknya Ratna. Ya. Kemudian ya kelihatanlah bapaknya Ratna diceritain oleh Ratna, oh ini siapa? Ini Mas Oyek yang punya warung pecel lele baru. Bapaknya Ratna nggak suka kelihatan. Ya. Kemudian Ratna minta nomor HP Mas Oyek sebelum Mas Oyek pulang. Pada Jumat berikutnya, Ratna ngajak Mas Oyek main ketemu di luar. Mereka ngobrol-ngobrol. Kemudian Ratna ngajak Mas Oyek nantinya kapan main ke rumah. Saat itu Oyek belum menaruh curiga. Kemudian di Jumat ketiga, Oyek main ke rumah Ratna. Ya. Kemudian disajikan makanan, Oyek makan tanpa curiga.
Pulang dari situ, Oyek mimpi. Dia kedatangan makhluk halus yang tinggi besar. Ya, cuman Oyek masih berpikir positif, oh itu hanya mimpi. Kemudian Oyek kembali jualan. Ya. Seperti biasanya. Ya. Sambil Oyek jualan, ya Oyek masih suka ketemu Ratna. Nah, setelah 1,5 bulan yang kedua itu, Oyek pulang lagi ke rumah. Ya kembali istrinya marah-marah dan gak ngizinin. Istrinya gak suka Oyek jualan, tapi Oyek berkeras. Sudah terlanjur buka, ya masa ditutup. Ya. Kemudian setelah kembali ke Alas Roban dan kembali buka, pada saat kembali ke Alas Roban, Oyek malah mampir ke rumahnya Ratna. Disuguhin makanan. Oyek makan tanpa curiga. Pulangnya di malam harinya Oyek sakit ya meriang stepar. Ya. Kemudian Opik bilang, kamu ini udah banyak berubah. Selalu pergi nggak ngumpul sama kita-kita. Ya cuman hal itu diacukan oleh si Oyek. Kemudian setelah 2 bulan, nah ini harusnya kan udah 1,5 bulan yang ketiga, tapi ini udah lewat 1,5 bulan, udah 2 bulan, Oyek nggak pulang. Dia seperti sudah mati sama istrinya dan malah dekat dengan Ratna. Nah, Oyek tuh ditelepon sama istrinya dan Oyek malah ibaratnya marah sama istrinya. Terus diingetin oleh temannya Gedik, tapi Oyek malah marah sama si Gedik. Itu urusan saya katanya. Ya, Oyek di situ kelihatan sudah berubah sikap sama istrinya. Namun dalam perjalanannya Oyek jadi malah makin ngaco bikin sambal. Kadang kemanisan, kadang hambar, kadang keasinan. Sehingga pelanggannya malah banyak pindah. Ya. Setelah itu Oyek sakit keras. Dia demam dan sakit perut, nggak mau makan, susah makan. Akhirnya warungnya tutup selama seminggu. Jadi seminggu itu Oyek sakit, tiduran di sana. Ya. Saat dia sakit, kelihatan sama teman-temannya, warung bapaknya Ratna sudah mulai rame. Nah, setelah seminggu itu sakit, Oyek pulang ke rumah. Nah, istrinya malah mengacukan dia. Nah, kemudian uaknya datang ngobrol-ngobrol sama istrinya saat Oyek lagi tiduran. Istrinya bertanya sama uaknya, kenapa si Oyek ini? Uaknya bilang nanti saja sesudah si Oyek tidur. Kemudian setelah Oyek tidur, uaknya cerita sama istrinya Oyek bahwa si Oyek ini kena guna-guna oleh saingan yang juga jualan pecel lele. Jadi saingannya itu telah jualan pecel lele lebih dulu di Alas Roban. Namun kalah ramai oleh Oyek dan kawan-kawan sebagai pendatang baru yang merasa kalah dan tersaingi. Akhirnya si Oyek ini kena guna-guna, pendeknya disantet.
Kemudian si Ua bilang ke istrinya Oyek, ini penyebab Oyek sakit dan dagangannya mulai seret karena ada kain putih, bungkusan kain putih ya, berisi tanah atau pasir. Nah, kemudian ya, itu yang bikin Oyek sakit dan pecel lelenya jadi sepi. Kemudian istrinya Oyek nelpon Opik. Opik datanglah. Lalu diceritakan, akhirnya Opik dan Gedik balik ke warung mereka yang di celele mereka yang di Alas Roban. Namun katanya nggak ketemu. Kemudian komunikasi per telepon oleh uaknya ditunjukkan itu ada di pojokan. Jadi ada di pojokan, persisnya di atas dekat pintu, ya. Di pojokan di dekat pintu, ya. Nah, akhirnya ketemulah kain putihnya. Nah, kemudian kain putih itu dibakar. Ya. Setelah itu diceritakan oleh uaknya bahwa Ratna itu adalah mediator. Jadi dia dipasang susuk supaya deketin Oyek, supaya Oyek jadi tumbal dari pesugihan buto ijo yang digunakan oleh bapaknya Ratna. Kemudian hal ini sudah selesai. Namun rupanya bapaknya Ratna nggak puas. Dia ada ngirim lagi. Saat Oyek lagi jalan keluar rumah, Oyek diserang, ada didatengin oleh kilatan cahaya merah, ya, yang sampai ke ubun-ubunnya. Kemudian Oyek jatuh pingsan. Oyek dibawa oleh banyak orang ke rumah. Kemudian istrinya nelpon uaknya. Nah, saat itu Oyek ngigo-ngigo nyebut Ratna, jangan tinggalkan aku. Nah, kemudian oleh uaknya, Oyek pun akhirnya dilepasin. Ya. Dan terlepaslah si Oyek. Nah, usut punya usut, ternyata setelah dibalikin sama uaknya itu, berefek akibatnya ke Ratna. Jadi Ratna itu setiap punya pacar selalu putus. Jadi Ratna itu nggak nikah-nikah. Nah, berselang beberapa tahun kemudian, ya, tersiarlah kabar kalau warung itu digerebek warga. Karena banyak warga yang melihat warung itu memakai pesugihan buto ijo yang tidak baik, ya, yang dapat menjadikan orang lain jadi tumbalnya. Nah, demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.